Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Saputra, NPM 195303-2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi agama. Sosiologi secara umum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara empiris atau mencapai hukum kemasyarakatan yang seumumnya. Dan sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari individu-individu lainnya. Tindakan sosiologi sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia ini. Dan kemudian mereka membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan mereka, baik dari segi ide maupun dari segi agama. Menurut Dr. H. Godins, sosiologi agama ialah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif. Sosiologi agama ialah suatu cabang sosial umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat. Sosiologi agama adalah suatu cabang ilmu otonom yang muncul sekitar abad ke-19. Sedangkan sosiologi umum membicarakan semua fenomena yang ada pada masyarakat umum. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abna Kumara akan melanjutkan materi, yaitu tentang sejarah kelahiran sosiologi agama. Kelahiran sosiologi agama lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte yang berasal dari Prancis. Banyak ahli sepakat bahwa banyak faktor yang melatar belakangi kelahiran sosiologi, yaitu karena adanya krisis yang terjadi dalam masyarakat, misalnya tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18 serta terjadi revolusi Prancis. Sosiologi acap kali disebut sebagai ilmu keranjang sampah karena membahas masalah yang lebih banyak berfokus pada problem kemasyarakatan yang timbul akibat krisis sosial. Embrio minat mempelajari fenomena agama dalam masyarakat itu mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana barat terkenal. Sejak saat itu hingga menjelang munculnya buku-buku sosiologi agama disebut juga sosiologi agama klasik. Periode klasik ini terutama dikuasai oleh dua sosiolog yang terkenal, yaitu Emile Durkheim dari Prancis dan Max Weber dari Jerman, yang lazim disebut sebagai pendiri sosiologi agama. Perkembangan sosiologi agama di Eropa sendiri terjadi pada saat revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus menjadi perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik, ekonomi, dan kapitalistik di masa itu. Agama dalam sosiologi merupakan suatu kajian yang sangat penting dalam sosiologi, bahkan para pendahulu sosiologi. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia yang banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di tangan mahasiswa yang didirikan olehnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adalah Sunario Kolopaking yang pertama memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Namanya sekarang jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Setelah itu muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia.
di mana sosiologi mulai dipelajari secara lebih mendalam. Bahkan pada beberapa universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Anggun Agustina, NPM 191303202. Saya akan menuliskan materi mengenai sasaran dan sosiologi politik. Dalam hal ini, sosiologi politik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sasaran langsung atau objek material. Dalam hal ini, sosiologi agama memandang menangani masyarakat agama sebagai sasarannya, seperti masyarakat non-agama pada umumnya. Demikian pula dengan masyarakat agama yang memiliki komponen-komponen konstitutif seperti kelompok-kelompok keagamaan, institusi-institusi religius yang mempunyai ciri pola tingkah lakunya tersendiri, baik ke dalam maupun keluar, menurut norma-norma dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh suatu agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah objek pendekatan, yaitu jika ilmu teologi atau ilmu ketuhanan memandang agama dan masyarakat dengan kacamata supra-empiris, maka sosiologi agama mempelajari dari sudut empiris sosiologis. Misalnya, seberapa jauh unsur kepercayaan mempengaruhi atau pembentukan kebudayaan pemeluknya, ikut mengambil bagian dalam menciptakan jenis-jenis kebudayaan, memainkan peran dalam munculnya suatu strata atau lapisan sosial dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa yang menjadi sasaran sosiologi agama adalah masyarakat agama itu sendiri, dengan agama sebagai fenomena sosial, sebagai fakta sosial yang dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh berbagai individu. Kemudian fungsi sosiologi agama yaitu memberikan pengetahuan yang terkait dengan pola interaksi sosial, keberagaman yang ada dalam suatu masyarakat, mengontrol dan mengendalikan masyarakat dari suatu keberagaman dalam kehidupan masyarakat, memahami nilai-nilai norma, tradisi, keyakinan dan dianut oleh masyarakat lain, memahami yang keberagaman yang ada, serta menimbulkan sikap kritis dan rasional untuk menghadapi gejala-gejala sosial yang ada dalam keberagaman masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Teori dan metode dalam sosiologi agama. Dalam sosiologi agama terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah fungsional struktural. Dalam teori ini, agama dipandang sebagai perangkat hubungan sosial. Agama merupakan suatu kekuatan yang besar yang akan menghasilkan sebuah keyakinan. Keyakinan ini nanti akan dipraktikkan dalam masyarakat. Selain itu, keyakinan ini akan meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial bagi masyarakat yang menganutnya. Yang selanjutnya merupakan teori Weberian yang dikemukakan oleh Max Weber. Di sini Marx menyatakan bahwa agama merupakan sebuah institusi sosial yang dapat mempengaruhi institusi sosial lainnya. Di sini Marx menyatakan bahwa keyakinan yang dianut oleh seseorang akan mempengaruhi kerangka berpikir orang tersebut untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Teori selanjutnya adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dalam teori konflik ini, agama dipandang sebagai suatu instrumen yang dimanfaatkan oleh kelas penguasa terhadap kelas lain yang ada di bawahnya. Agama dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan doktrin pembenaran terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori interaksi simbolik. Perbedaan agama muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan konteks historis yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi yang membentuk makna yang berbeda dalam tiap-tiap agama. Selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam sosiologi agama. Dalam sosiologi agama terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan deskripsi, gambaran, dan juga lukisan yang sistematis, akurat, dan juga faktual terkait dengan fakta-fakta, sifat-sifat, dan juga hubungan antar fenomena. Metode yang selanjutnya yaitu metode fungsionalisme yang bertujuan untuk meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan dan juga struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu metode komparatif. Metode komparatif ini bertujuan untuk mencapai jawaban mendasar mengenai sebab akibat terjadinya suatu fenomena.
Metode komparatif ini juga mementingkan perbandingan macam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya. Baiklah, saya Rizka Septiana. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang jenis-jenis sosiologi agama. Jadi, jenis-jenis sosiologi agama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran positivisme, yang ketiga ada aliran teori konflik, yang keempat ada aliran fungsionalisme. Pertama yaitu aliran klasik. Di dalam aliran klasik ini, agama berada di posisi yang intim dengan sejarah dan filsafat. Yang kedua ada aliran positivisme, di mana aliran ini menyertakan masyarakat atau termasuk masyarakat agama dengan benda-benda ilmiah. Yang ketiga yaitu ada aliran teori konflik. Aliran teori konflik ini melihat keseimbangan sosial masyarakat sebagai keadaan masyarakat yang statis atau tidak berproses menuju kemajuan atau perkembangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah aliran fungsionalisme, di mana aliran fungsionalisme ini menolak asumsi jika masyarakat adalah suatu persetaraan, di mana setiap elemen atau kelompok memberikan sumbangsih melalui peranan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis sosiologi agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.